Kriteria mencari pasangan. Ini nih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada saya. Mbak, kriteria pasangan menurut Mbak harusnya seperti apa? Bagi saya orangnya sederhana dan simpel saja. Rujukannya hanya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bisa saja kita mencintai seseorang karena keelokan parasnya, kepintarannya, kedudukan sosial atau kekayaannya. Namun yang paling utama dari itu semua adalah agamanya. Bahkan saat ia mencintai Allah sebagai derajat tertinggi cinta dalam hatinya, ia akan bisa memuliakan istri dan keluarganya. Itu bagi saya adalah syarat mutlak yang utama. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya atau keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, saya coba susun beberapa kriteria yang mungkin bisa menjadi pertimbangannya ya. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya, ini adalah kriteria pertama dan utama. Nikahilah seseorang yang baik agamanya, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukankah seseorang yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa? Maka, merupakan sebuah rezeki besar saat Allah takdirkan kita menikah dengan orang yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Takwa adalah sebuah sikap yang menjaga seorang muslim dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ukurannya apa? Paling mudah coba dilihat bagaimana sholatnya, bagaimana tilawahnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Apakah ia seseorang yang menjaga kebersihan, menjaga perkataan, berhati-hati dalam tindakan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu itu semua? Bisa dengan cara kita bertanya kepada sahabat terdekatnya, teman satu organisasinya, atau yang paling baik lagi adalah bertanya kepada orang yang memang sudah berteman lama dan pernah menginap bersama. Memang sih, takaran pasti takwa seorang hamba memang hanya Robnya yang memiliki pengetahuan atasnya. Maka, tugasnya manusia hanyalah berupaya, meski hanya tabiat zohir yang bisa tertangkap mata. Lagi-lagi, itulah sebabnya kita harus menyandarkan keputusan menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingatkan lagi, hendaknya kita sebagai seorang muslim berjuang untuk mendapatkan calon pasangan yang paling mulia di sisi Allah, yaitu seorang yang taat kepada aturan agama. Jadikanlah kriteria ini sebagai prioritas utama sebelum kriteria-kriteria lainnya. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat membawa kita ke surga sedangkan ia tidak memahami agamanya, sedangkan ia lalai dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka, pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua, al-kafa'ah atau sekufu. Yang dimaksud dengan sekufu atau al-kafa'ah menurut bahasa adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab atau keturunan, dan lain sebagainya. Lisanul Arab Ibnu Manzur. Sedangkan al-kafa'ah secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan, atau dengan kata lain kesetaraan dalam agama dan status sosial. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran ini, di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nur, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Selain satu hikmah dari anjuran memilih pasangan yang sekufu,
Kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial adalah dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Sirah sahabat terdahulu pernah pula menyiratkan hikmah dari pernikahan sekufu ini. Sebagaimana hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Zaid dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, seorang wanita terpandang dan cantik rupawan. Sebagaimana kita ketahui, Zaid adalah seorang lelaki biasa yang tidak tampan. Qadarullah, pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. Yang dimaksud dengan sekufu di sini secara sederhana adalah kesetaraan. Sebagai contoh, sekufu dalam hal harta artinya kekayaan calon suami itu kurang lebih setara dengan kekayaan calon istri. Atau sekufu dalam hal pendidikan, artinya pendidikan calon suami itu kurang lebih setara dengan jenjang pendidikan calon istri. Bisa jadi akan terlalu jomplang jika calon istri berpendidikan S2, sedangkan calon suaminya hanya lulusan SD. Segitunya amat Mbak untuk mencari pasangan yang sekufu. Nah, di sini nih ada hal yang harus digarisbawahi, bahwa kesetaraan yang disepakati ulama sebagai harga yang nggak bisa ditawar atau bahkan menyebabkan pernikahan dapat menjadi tidak sah adalah kesetaraan dalam perihal agama. Setara dalam agama artinya agama calon suami dan calon istri itu sama. Seseorang muslimah hanya setara dengan seorang muslim. Para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsmani rahimahullah berkata, orang kafir non-muslim tidaklah halal menikahi wanita muslimah. Hal ini berdasarkan nas, dalil tegas, dan ijma, kesepakatan ulama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya mereka wanita mukmin tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Wanita muslimah sama sekali tidak halal bagi orang kafir atau non-muslim. Oleh karena itu, jika ada wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka nikahnya batil atau tidak. Lalu bagaimana dengan kesetaraan lainnya? Selain kesetaraan dalam hal agama, kesetaraan dalam hal lainnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah perlu diperhatikan atau tidak? Pernikahan yang tidak dilandasi oleh kesetaraan selain sekufu dalam agama dan menjaga kehormatan, itu hukumnya tidaklah haram. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa sekufu dalam harta itu tidak teranggap adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, meminta izin kepada Rasulullah untuk memberikan sedekah kepada suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa Zainab memiliki harta kekayaan jauh lebih banyak dibandingkan Ibnu Mas'ud. Oleh sebab itulah, tidak mengapa jika seseorang menikah dengan calon suami atau istri yang tidak sekufu dalam perihal harta. Sebagai kesimpulan, diperbolehkan bagi seseorang muslim atau muslimah untuk mencari pasangan yang sekufu atau memiliki kesetaraan. Sekufu yang tidak bisa ditawar adalah dalam hal agama, sedangkan sekufu dalam hal lainnya dapat menyesuaikan jika kita memilih pasangan atau memang kita ketahui tidak sekufu dengan kita dalam hal harta, status sosial, pendidikan, atau keturunan, maka bersiaplah pula untuk menjalankan konsekuensinya, karena tidak jarang ketidaksetaraan itu menyebabkan perbedaan dan perselisihan seiring dengan jalannya pernikahan. Namun percayalah, jika memang iman dan takwa merupakan seutama-utama landasan, insya Allah ketidaksetaraan dalam hal lainnya bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Sekali lagi, libatkanlah Allah dalam mengambil keputusan, karena sungguh hanya Allah yang maha mengetahui apa-apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, menyenangkan jika dipandang mata. Terus Mbak, salah nggak kalau saya memilih si dia karena dia ganteng atau cantik?
Itu adalah pertanyaan lain yang suka terlontar kepada saya. Enggak kok, sah-sah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah menyebutkan bahwa kita diperbolehkan untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria dalam memilih calon pasangan. Karena paras cantik atau tampan, atau keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga. Maka menjadikan keelokan paras sebagai sebuah pertimbangan boleh dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan 4 ciri wanita solihah yang salah satu diantaranya adalah jika memandangnya membuat suami senang. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh sebab itu jugalah Islam menetapkan adanya nazar, yaitu melihat wanita atau pria yang hendak dilamar, sehingga kita dapat menilai langsung kondisi fisik calon kita secara nyata. Jangan sampai saking sikohnya, saking percayanya, akhirnya berkata oke-oke aja padahal baru sebatas melihat wajah dari foto atau media sosial. Nggak taunya editan Photoshop semua. Pakai efek kamera 360 dengan belasan filter wajah yang ada. Hehehe. Intinya, Islam menganjurkan untuk tidak membeli kucing dalam karung. Hendaknya kita menilai dengan mata kepala kita sendiri kondisi fisik calon pasangan kita. Saya jadi teringat sebuah kisah di mana seorang sahabat menggambarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan melamar seorang wanita Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Sudahkah engkau melihatnya?" Sahabat tersebut berkata, "Belum." Beliau lalu bersabda, "Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Tuh kan, Rasulullah saja menyarankan untuk bertemu dahulu sebelum menikah. Alasannya agar ia dapat merasakan ketentraman dengan melihat wajahnya. Jadi boleh-boleh saja untuk melihat wajah calon kita dan menilainya. Tapi sungguh cantik atau ganteng itu kan relatif. Mendapat ketentraman itu bukan berarti harus memiliki calon suami seganteng Lee Min Ho atau secantik Suzy. Nah lo, kenapa jadi artis drakor yang kesebut? Wajah teduh penuh kesolihan sungguh jauh lebih menenteramkan. Dan kamu yang paling tahu manakah yang menjadi prioritas utamamu. Ganteng wajah tapi suka marah apa mau dijadikan suami? Wajah cantik tapi suka gosip apa mau dijadikan istri? Jadi, sebaik-baik kita adalah menikah dengan mereka yang memiliki hati yang terpaut pada Robnya, yang tidak hanya menjadi penyejuk mata di dunia, tapi juga menjadi bidadari untukmu di surga. Yang keempat, subur atau mampu menghasilkan keturunan. Kriteria lain yang dapat menjadi pertimbangan adalah menikahi seseorang yang subur atau mampu menghasilkan keturunan. Karena salah satu di antara hikmah pernikahan adalah meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslim serta memperkuat izah atau kemuliaan Islam. Dari keluarga Islam lah akan terlahir anak-anak muslimin yang begitu cinta kepada Al-Quran, berdakwah ilallah, mengajarkan kebenaran, serta memberikan seluas-luas kebermanfaatan. Oleh karena itu, jualah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memilih calon istri yang subur. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Saat ini kan sudah banyak tuh mbak screening kesehatan sebelum pernikahan. Kalau saya temukan ternyata calon saya memiliki beberapa kekurangan dalam hal kesehatan, bagaimana? Ini kasus nyata. Ada seorang akhwat yang pernah curhat ke saya saat ia mengetahui bahwa calonnya ternyata mengidap penyakit hepatitis B. Ada kegalauan di hatinya saat istikharahnya menghasilkan kecenderungan untuk lanjut berproses. Di saat itu pula ia mengetahui bahwa calonnya ternyata mengidap penyakit yang tidak bisa sembuh dan memerlukan pengobatan hingga akhir. Bagaimana nanti dengan anak dan keturunannya?
Akankah mereka mengidap penyakit yang sama? Ada pula mungkin di antara kita yang menemukan calon atau mungkin diri kita sendiri yang memiliki beberapa kondisi kesehatan seperti asma, buta warna, alergi, diabetes, atau hipertensi. Atau mungkin bukan di kita, tapi pada orang tua kita atau kakek nenek kita dan berpotensi diturunkan kepada anak keturunan kita. Sebaiknya saya bagaimana? Kalau saran saya, tetap jujurlah kepada calon pasangan Anda. Lebih baik mengawali pernikahan dengan kejujuran daripada berupaya menutup-nutupi kekurangan. Akan lebih indah saat calon pasangan kita mampu menerima kita apa adanya, menjalani hari bersama, dan berserah akan ketetapannya. Toh tidak ada jaminan saat kita memilih menikah dengan seorang calon yang sehat, ternyata dalam perjalanannya Allah berikan cobaan sakit kepada kita atau pasangan. Di awal pernikahan segar bugar, seiring dengan pernikahan Allah berikan ujian, sakit kanker atau kecelakaan. Sungguh tidak ada yang mengetahui alur skenarionya. Memang benar ada risiko sakit yang bisa diturunkan secara genetik kepada anak-anak dan keturunan kita. Tapi yang namanya resiko bisa terjadi bisa tidak. Dan sungguh hanya di tangan Allah lah keputusan itu berada. Sama halnya tidak ada jaminan dari pasangan suami dan istri yang sehat juga akan terlahir anak yang sehat walafiat. Tidak sedikit kita temui anak-anak dengan Down syndrome, lupus, atau anemia bulan sabit terlahir dari ibu yang sehat. Maka memang benar, ujian itu bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Sehat dan sakit itu semua adalah rahasianya. Maka tugas kita adalah menjalani setiap takdir dengan sebaik-baik takwa, mengiringi ujian dengan ikhlas dan sabar, mengiring kebaikan dengan syukur terdalam. Kalau suami Mbak, ada kriteria khusus nggak saat mencari pasangan? Kalau kata suami saya, kriteria utamanya hanya dua. Yang pertama, yang baik agamanya, dan yang kedua, ia mencari sosok wanita yang bisa menjadi ibu untuk anak-anaknya. Maksudnya apa? Bersifat lembut dan penyayang kepada anak-anak. Jika ia adalah seorang yang baik agamanya, tentu akan memahami rambu-rambu agama, menempat taat, dan dapat saling mengingatkan dalam takwa. Sedangkan kriteria kedua, mungkin itu pula yang harus kita pikirkan dari awal saat sedang mencari jodoh kita. Seseorang yang akan kita nikahi ialah mereka yang akan menjadi ibu atau ayah anak-anak kita. Maka ini bukan hanya kriteria bagi diri kita pribadi, tapi kita juga tengah berupaya mencari sosok terbaik yang membangun madrasah peradaban ke depannya nanti. Maka tanggung jawab pengasuhan hakikatnya bukanlah dimulai saat sang anak lahir, tapi jauh bermula saat kita memilih pasangan siapa yang akan menjadi ayah atau ibu dari anak-anak kita nanti. Mungkin itu 4 kriteria general yang bisa saya sampaikan. Yang perlu kita senantiasa ingat, pernikahan itu hakikatnya mencari teman hingga ke surga. Bisa saja kita memasukkan kriteria tampan atau cantik, harta yang mapan, yang memiliki kedudukan sosial, dan sebagainya untuk menjadi pasangan. Namun sungguh, satu-satunya kriteria yang mampu menjamin bahwa kita akan bersama-sama lagi di surga adalah iman dan takwanya. Maka mintalah pada Allah agar menghadirkan pasangan yang senantiasa menghimpun tangan kita dengan doa yang mengingatkan kita untuk senantiasa terjaga dalam takwa yang mengajak berlomba untuk menuju surganya yang mulia. Cintailah ia karena kesolehannya. Sungguh jodoh adalah sebuah rahasia, sebuah takdir-takdir yang tidak bisa disingkap oleh manusia. Kehadirannya seringkali tak terduga. Ada yang datang begitu cepat, tak sedikit pula yang harus menunggu lama. Saat masa mencari dan memilih itu tiba, seringkali gamang hati merasa, benarkah ia yang telah ditakdirkan olehnya? Haruskah ku berpaku pada sekian banyak kriteria? Wahai muslim dan muslimah, pilihlah seseorang karena kesolihannya, karena ialah yang akan menghadirkan senyum saat kesedihan melanda, mengingatkan kebaikan saat hati merasakan kelemahan iman. Ia yang akan menguatkan saat ujian-ujian berdatangan.
Mereka yang solih dan solihahlah yang akan mengait tangan kita menghimpun doa, mengajak berpacu dan berlomba dalam ibadah-ibadah takwa. Mereka yang bersedia membantu di tengah keletihan mengurus rumah tangga, mereka yang tersenyum simpul saat kealpaan menghampiri pasangan hidupnya. Lelaki solihlah imam yang begitu mulia, wanita solihahlah perhiasan yang begitu berharga, yang akan menghantar setiap langkah bersama menuju surga, mengusap letih, menghilangkan perih, memberikan semangat jiwa agar setiap degup nadi tak lepas dari mengharap ridhonya. Dalam masa pencarian. Bagi kamu-kamu yang masih dalam masa pencarian atau masa penantian, semoga Allah jaga dirimu untuk senantiasa bergerak dalam keimanan. Gak perlu baper kalau udah sering mendapat undangan nikah dari teman. Gak perlu berkecil hati saat kumpul-kumpul reuni masih sendiri saat yang lain sudah meminang buah hati. Tak perlu juga kita TP-TP atau tebar pesona, sembari diskon harga ketaatan kepada Sang Pencipta. Segera tepis segala keraguan, terus berhusnuzon atas setiap ketetapan. Dan di masa pencarian ini, jadikanlah ini masa-masa terbaik untuk terus memperbaiki diri. Ukir sebanyak-banyaknya kebermanfaatan dalam naungan keriduan ilahi. Yang merasa masih suka bolong-bolong sholat 5 waktunya, yuk bergegas memperbaiki sholatnya. Yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dalam kesehariannya, yuk perbaiki dengan bersegera mendirikan sholat saat mendengar azan berkumandang di masjid atau musola. Yang belum terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya, mulai deh membiasakan diri memasukkan tilawah ke dalam rutinitas agenda. Yang sudah rutin bertilawah, yuk diperbagus lagi bacaannya. Pelajari tahsin, membaca terjemah dan tafsirnya. Tak lupa pula ajak langkah-langkah lemah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Bukankah manusia adalah tempatnya lupa? Intinya, hayu tingkatkan kualitas sebelum Allah pertemukan kita dengan sang belahan jiwa. Ada satu hal lagi nih yang ingin saya garis bawahi. Sebenarnya saya kurang setuju jika ada pengisi materi atau acara yang hobinya nyinggung-nyinggung perihal-perihnya kehidupan jomblo. Bahasanya perih. Bisa jadi ada banyak penceramah yang mempromosikan nikah cepat sembari menyindir mirisnya kehidupan para jomblo. Padahal menurut saya yang harus ditekankan bukan nikah cepat atau lambatnya, bukan pula menyuruh para pemuda untuk bersegera menikah tanpa ada ilmunya. Yang paling utama adalah mempersiapkan ikhwan akhwat agar cerdas untuk menikah. Kalau bahasa saya, sesungguhnya ada banyak orang di luar sana yang bisa untuk menikah, namun hanya sedikit di antara mereka yang benar-benar siap untuk menikah. Iya, siap di sini maksudnya adalah memiliki ilmu yang cukup sebelum pernikahan, baik ilmu munakahat atau pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami, bahkan ilmu parenting jika perlu, karena sungguh menikah itu bukan perkara ijab kabul aja, namun mistaqon ghalizo, perjanjian yang kuat dengan beban tanggung jawab besar di baliknya. Jangan yang dibayangkan menikah itu seindah kisah-kisah di drama Korea atau ibarat indahnya nyanyi-nyanyi di taman bunga ala sinetron Bollywood India. Sungguh pernikahan itu adalah banyak lika-likunya, maka tak cukup menikah hanya bermodal ijab kabul saja. Namun pastikan engkau pun belajar dan mendalami ilmu tentangnya, agar pernikahanmu bukan bernilai sebuah budaya yang terjaga di tengah manusia, namun sebuah upaya untuk membangun peradaban Islam nan kokoh ke depannya.